parah banget ya korupsinya sampai sebanyak ini. Ngomong-ngomong soal korupsi, gue jadi inget nih bahwa salah satu penyebab dari bangkrutnya FOC itu karena korupsi. Oh, VOC yang Komisi Dagang Belanda itu ya? Iya. Yang saat itu pernah memonopoli perdagangan Indonesia juga kan? Iya tuh, bener banget. Tapi karena beberapa mereka jadi bangkrut. Emangnya apa saja sih yang penyebab bangkrutnya VOC? Lagi pada ngomongin apaan sih ini? Iya nih, serius banget. Ini nih, kita lagi pada ngomongin tentang penyebab bangkrutnya VOC. Oh iya, gue tahu. Bentar, gue cari beritanya dulu ya. Nih, yang pertama ada korupsi. Penyebab kebangkrutan VOC disebabkan karena banyaknya korupsi di dalam organisasi VOC yang dilakukan oleh petinggi dan pegawainya. Selama beroperasi, para pegawainya berusaha untuk dapat menduduki jabatan tinggi demi kekayaan yang berlimpah. Upah pegawai yang rendah juga memicu mereka untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Oleh sebab itu, korupsi tidak dapat lagi dicegah. Nah, dan yang kedua yaitu adanya persaingan rempah antar Nusantara. VOC melihat banyak sumber daya alam di Indonesia yaitu rempah-rempah. Namun sejak abad ke-18, pesaing hadir dan menyebabkan Nusantara tidak lagi menjadi satu-satunya negara sebagai pemasok rempah. Hal tersebut memberikan dampak pada keuntungan perusahaan. Dan yang ketiga itu ada persaingan kongsi dagang. Persaingan yang terjadi antara organisasi pedagang lain membuat posisi FOC ini terancam dan bangkrut. Pesaing kongsi dagang tersebut berasal dari Inggris, yaitu East India Company, dan Compagnie des Indes, yang berasal dari Prancis. Yang keempat, besaran biaya perang. Selama melakukan upaya monopoli di tiap wilayah yang dikuasainya, FOC melakukan intervensi politik. Hal ini menimbulkan pecahnya perlawanan dan perang antara kerajaan yang menolak untuk patuh pada FOC. Terus setelah bangkrut gitu berarti mereka kehilangan kekuasaan dong di Indonesia. Gimana ya akhirnya kekuasaannya? Setelah berjalan lebih dari 1 abad, keuntungan yang diperoleh semakin kecil, di mana kasnya semakin kecil. Sementara anggaran belanja VOC semakin besar. Hal ini yang kemudian membuat keadaan VOC semakin memburuk. Akibatnya VOC harus membubarkan diri pada tanggal 31 Desember 1799. Ada beberapa faktor yang menyebabkan VOC dibubarkan, yakni dari faktor internal dan faktor eksternal. Dengan penyebab tersebut, maka 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan. Dik, ini kan ngomong-ngomong kita udah mau lulus SMA nih ya. Lu kira-kira mau lulus SMA lu mau kuliah di mana? Gue kayaknya bakal kuliah di Untirta deh, Man. Oh, Untirta yang di Banten itu ya? Iya benar. Emang kenapa sih? Iya, gue jadi keinget tuh sama salah satu pahlawan yang ada namanya yang ada dijadiin itu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Siapa sih? Ya itu pahlawan dari Banten yang semangat buat melawan VOC. Emangnya kenapa? Dulu tuh ceritanya ada, kok cerita? Ya anaknya tuh dari kerajaan Banten pro banget sama VOC. Kenapa dia bisa bersama VOC? Karena ada perjanjian politik dan ekonomi yang menguntungkan kedua pihak. VOC memberikan dukungan militer dan perlindungan kepada pihak kerajaan, sementara kerajaan memberikan akses perdagangan dan pajak yang menguntungkan untuk VOC. Oh gitu. Baru tahu gue ceritanya kalau ada kejadian. Ya, gitu. lu mah taunya kuliahnya doang, makanya tahu dong sejarahnya. Ya udah maaf. Oh iya, sama-sama. Selamat hari kemerdekaan kita, teman-teman. Iya, selamat hari kemerdekaan nih, Mas. Oke. Dadah. Ya. Adrin, ngomongin soal kemerdekaan Indonesia, aku jadi inget nih tentang perjuangan nenek moyang kita terhadap penjajah. Iya nih, wah ternyata nenek moyang kita hebat ya, bisa sampai memperjuangkan Indonesia gitu ya, sampai di titik ini loh. Iya ya, apalagi pas masa penjajahan Belanda yang VOC itu.
yang sampai memonopoli perdagangan Indonesia. Iya, mengambil dagangannya, terus juga mengambil sumber daya alamnya. Wah, kejam sekali ya. Coba yuk kita cari tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap VOC. Apa ya? Iya, aku nemu nih, Kil. Iya nih, aku udah nemu. Yang pertama itu ada perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan ini dipimpin oleh Kaki Ali dan Taluka Besi pada tahun 1635 dan 1646. Meski perlawanan tersebut dapat dipadamkan oleh VOC dengan cepat, hal itu tetap menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak tinggal diam dijajah. Kemudian pada tahun 1650, Saidi memimpin perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan terhadap VOC juga terjadi di Tidore dengan dipimpin oleh Sultan Nuku. Terus yang kedua itu ada perlawanan rakyat Makassar. Perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa. Saat terjadi perselisihan antara Arung Palaka dari Kerajaan Bone dengan Raja Goa, VOC langsung memanfaatkan kesempatan itu. VOC berhasil memanfaatkan Arung Palaka untuk menyerang Goa pada 1666. Pada akhirnya, Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Wah, penjajah Belanda jahat banget ya pada masa itu. Tapi Indonesia keren loh menurut aku. Nih, aku nemuin ada perlawanan apa lagi rakyat tuh? Mataram nih. Dari Mataram itu pada masa pemerintahan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam, Belanda telah mendirikan kantor dagang di Batavia. Terus perselisihan keduanya tidak dapat dihindari hingga VOC itu melancarkan serangan ke Java, terus yang menimbulkan kerugian sangat besar pada bagi Mataram gitu. Jadi dia tuh kayak ngerugiin besar banget ya ternyata. Terus juga nih aku nemuin perlawanan rakyat Banten nih. Di perlawanan rakyat Banten ini terhadap VOC ini terjadi sejak awal Belanda menginjakkan kaki di Banten. Terus perlawanan rakyat Banten terhadap VOC itu dipimpin oleh Sultan Ajeng Tirtayasa pada tahun 1656. Terus perlawanan Sultan Ajeng Tirtayasa itu terhadap VOC itu dilakukan dengan cara merusak kebun tebu, membantu perlawanan Trunojoyo, terus juga dan melindungi pelarian dari Makassar. Terus yang tadi juga kamu tentang perlawanan Makassar ya. Terus juga dari situ Kerajaan Banten juga berhasil menguasai sejumlah kapal VOC dan beberapa pos penting. Terus pada tahun 1680 Sultan Ajeng kembali mengumumkan perang setelah terjadi penganiayaan terhadap para pedagang Banten oleh VOC. Terus juga sayangnya itu di Banten itu sedang terjadi maksudnya kayak perselisihan antara Sultan Ajeng dengan putranya gitu. Yang Sultan Haji itu ya, Iya, yang pro bener. terhadap VOC. Bener banget itu. Sehingga sehingga Belanda itu langsung memanfaatkan momen tersebut. Terus juga Belanda mendukung Sultan Haji yang lebih mudah dipengaruhi untuk membantu kepentingan VOC. Akhirnya Sultan Ajeng itu digulingkan dan disaingkan gitu. Sementara Sultan Haji menjadi Raja Banten. Itu tuh jadi kayak misalkan kan tadi kan katanya perselisihan antara putranya. Jadi tuh Belanda itu memanfaatkan maksudnya kayak dia tuh memanfaatin nih mumpung lagi berantem, jadi kayak dimanfaatin gitu enggak sih? Kayak diadu domba gitu enggak sih? Iya, bener banget itu. Parah banget, selain memonopoli perdagangan juga mengadu domba ya antara keluarga kerajaan gitu. Iya. Tapi aku bangga banget sih sama pahlawan Indonesia udah bisa memperjuangkan kemerdekaan dan sampai ke 79 tahun ini. Sampai di titik ini loh. Kita juga nggak tahu ya bakal sampai setitik ini gitu. Keren sekali pahlawan kita. Wow.